Ayo kita ketemu, Habib Hussein Ba'agil ketemu dengan kita, dari Kejaksaan kumpul, dari Intelijen kumpul, dari Polres kumpul, dari TNI kumpul, kita sama-sama mengajukan bukti dan data. Kenapa ada tokoh nggak berani bicara? Kenapa ada kiai nggak berani bicara? Terus apa sudah lupa kulil haqqa walau kana murran? Apa sudah lupa yauma tublas sarair? Ayo aparat bersama kita semua. Bukan harus yang menang PBI, bukan harus yang menang Ba'agil, yang menang kebenaran. Jangan takut kalau mereka bilang yang keturunan Rasulullah, aneh apa ente? Itu yang kadang membuat aparat ngeper, khawatir kualat menghukum keturunan Nabi. Mereka bilang, yang keturunan Rasul, aneh apa ente? Kalau saya aparatnya, jaksanya, polisinya, tak jawab, la aneh wala ente. Ngecor menghilangkan makam milik orang lain. Ngecor menutupi, menginjak-injak makam bukan haknya. Terus ketika itu dibongkar, yang salah kok yang bongkar, kan aneh. Terus pakai logika apa? Saya gembok pintu gerbangnya Pak Kapolres, saya gembok pintu gerbangnya Pak Dan Ramil misalnya, Pak Kasdim, tak gembok dengan gembok saya. Lalu sampean yang punya rumah, sampean yang punya pintu gerbang, merusak gembok saya itu. Lalu sampean tak tuntut kepolisian, lah polisian nangkep sampean. Itu yang pekok siapa? Karena cor itu menutupi makam mbahnya. Kalau yang ingin membela makam mbahnya, ini malah dipersalahkan. Ini hukum apa? Kalau rumah saya dicor orang, lalu saya membongkar cor yang saya malah salah, ini terus negara apa, Mas? Kalaupun katanya ada Habib Soleh atau siapa, dulu diizinkan dimakamkan di situ, bareng makamnya kiai, maka izinnya sekedar dikubur di situ. Bukan dibangun megah lebar sampai menutup makam kiai yang lain. Nah ini kalau mereka yang makam kiainya, makam mbahnya kena korban penutupan cor, lalu mereka bongkar cor yang menutup makam mbahnya, terus mereka dihukum, aneh. Kita berdoa semoga aparat kita nggak mangsah disogok, nggak takut diintimidasi. Kalaupun atasan bilang, hei Polres, hei jaksa, kau harus melakukan ini, ternyata itu batil, ternyata itu zalim, lebih takutlah kamu kepada Allah daripada ancaman jenderal yang di atasmu itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara siang ini nggak ada gunanya kecuali kalau dalam waktu secepat-cepatnya makam Sunan Bonang beres. Mending saya segera pulang, acara ini bubar, daripada diskusi tapi kita munafik, daripada diskusi kita nggak tulus ikhlas. Rahman Allah nggak turun kalau ada khianat di antara kita. Monggo tokoh masyarakat, baik yang seneng PWI atau yang tidak, baik yang muhibbin habaib atau tidak, monggo semuanya takut Allah. Monggo semuanya sejujurnya. Ayo kita ketemu, Habib Hussein Ba'agil ketemu dengan kita, dari Kejaksaan kumpul, dari Intelijen kumpul, dari Polres kumpul, dari TNI kumpul, kita sama-sama mengajukan bukti dan data. Dari kajian itu, kalau ditemukan mana yang asli, mana yang palsu, ayo bareng-bareng bertindak berdasar hukum. Yang palsu kita copoti, yang palsu kita bongkar, dan jangan dikriminalisasi. Kalau ada yang main-main, ada aparat main-main, lalu masyarakat jadi curiga, masyarakat jadi nggak percaya pada aparat dan pemerintah, dan akhirnya mereka mogok nggak mau manut, akhirnya rakyat mogok nggak mau membayar pajak, itu yang salah aparat yang tidak adil. Monggo kumpul, mana yang hak, mana yang batil, mana yang asli, mana yang palsu. Ada foto-foto makam Sunan Bonang tahun sekian, ada apa enggak nama makam habaib itu? Kalau tahun itu enggak ada, lalu tahu-tahu 90-an ada, jelas itu barang baru. Dan kalau barang baru lalu dianggap asli sejak kuno, betapa bodohnya yang menganggap asli itu. Dan mohon jangan ada aparat yang bodoh. Atau mungkin pinter tapi rakyat menganggap bodoh. Ayo kita jaga marwah negara, ayo kita jaga marwah hukum, ayo kita jaga marwah pemerintah, ayo kita jaga marwah TNI, ayo kita jaga marwah penegak hukum, polisi, kejaksaan, hakim,
Dengan serambut pun tidak pernah bohong. Dengan cara serambut pun tidak pernah khianat. Monggo bloko suto opo onone. Lah iya le ora ya ora. Mumpung durung mati besok dihisap. Nyun sewu Pak Aparat. Maisan itu kira-kira segini. 25 cm. Jejer-jejer. Mepet. Mayit sak mene-mene. Wong Arab kan gede-gede. Meskipun mayit diempet-empet, nggak mungkin lebarnya hanya 20 cm. Nggak mungkin lebarnya hanya 25 cm. Makam Ba'alwi semua dipet-empet hanya jarak 20 cm. Itu kalau saya Polresnya akan menyimpulkan pasti palsu. Apalagi kita punya foto tahun sekian, punya sejarahnya. Nggak usah pakai sejarah macam-macam. Ini badannya segini gede nih. Kalaupun ada makam mepet-mepet, ya jaraknya sekitar setengah meter lah. Cukup untuk sak tubuh ini. Kalau jaraknya 20 cm, mesti palsu. Kenapa ada tokoh nggak berani bicara? Kenapa ada kiai nggak berani bicara? Terus apa sudah lupa kulil haqqa walau kana murran? Apa sudah lupa yaumatublas sarair? Ayo aparat bersama kita semua. Bukan harus yang menang PBI, bukan harus yang menang Ba'akil, yang menang kebenaran. Acara ini ada gunanya apa enggak? Kapan eksekusi Tuban? Tapi jangan kasar. Monggo kami menunggu Bupati atau Kapolres ngundang semua pihak serius. Intelijennya siapa, ahli sejarahnya siapa, dinas purbakalannya siapa, yang punya bukti-bukti siapa, dan Husein Ba'akil kalau punya backingnya siapa? Karuan kita umumkan, kalau namanya hancur biar hancur. Repot kita ini. Kadang kita di daerah ada pejabat kita sambut dengan tolak al-badru kayak menyambut Nabi, ternyata munafik. Ayo jujur-jujuran nih. Apa anane? Monggo kita tunggu. Mungkin yang paling baik yang ngundang Polres lah. Polres ngundang, Kejaksaan ngundang, kemudian dari tokoh ngundang, dari pemerintah ada, dari TNI, intelijen, dinas purbakala, dan dari PWI atau siapapun lah, dari Naat mungkin juga, keturunan Wali Songo yang barangkali punya bukti tentang makam Sunan Bonang. Ayo di situ kita adu data. Yang palsu sikat. Tapi sikat secara hukum. Dan kalau salah, ya harus dihukum. Jangan takut kalau mereka bilang, yang keturunan Rasulullah, aneh apa ente? Itu yang kadang membuat aparat ngeper, khawatir kualat menghukum keturunan Nabi. Mereka bilang, yang keturunan Rasul, aneh apa ente? Kalau saya aparatnya, jaksanya, polisinya, tak jawab, lah aneh wala ente. Kalau saya bukan keturunan Rasul, kamu juga bukan. Lalu setelah itu beres, nanti yang Kudus, itu ada sekian puluh makam pribumi, Pak Jenderal, kena cor, makam pribumi kena cor, dihilangkan, dizolimi, terus bendino diide-ide oleh yang ziarah itu, diinjak-injak. Nggak adakah rasa pembelaan kita kepada pribumi? Terus kalau kayak begitu nggak kita bela? Nyata kalau makam sampean, makam bapakmu, moro-moro tak cor, tak ide-ide bendino. Itu kalau saya tidak kamu katakan salah. Betapa bodohnya si penegak hukum itu. Ngecor menghilangkan makam milik orang lain. Ngecor menutupi, menginjak-injak makam bukan haknya. Terus ketika itu dibongkar, yang salah kok yang bongkar, kan aneh. Terus pakai logika apa? Kalau aparat merasa benar, ayo podo mati ini besok dihisap. Monggo dewe iki mesti mati, dan kalau mati mesti dihisap. Nah, daripada kita bohong, akhirnya kejeblos juga. Daripada kita yang palsu-palsu, akhirnya kena malaikat juga. Mending dari sekarang jujur apa adanya. Saya nanya, kalau saya gembok pintu gerbang sampean, saya gembok pintu gerbangnya Pak Kapolres, saya gembok pintu gerbangnya Pak Dan Ramil misalnya, Pak Kasdim, tak gembok dengan gembok saya. Lalu sampean yang punya rumah, sampean yang punya pintu gerbang, merusak gembok saya itu. Lalu sampean tak tuntut kepolisian, lah polisian nangkep sampean. Itu yang pekok siapa? Ngapunten. Ini mewakili suara masyarakat. Mohon yang merasa keliru, jangan malah marah. Jangan malah mengintimidasi saya. Jangan malah mengancam saya. Awas loh. Marzuki lek kenceng gak jadi ketua PP. Ra masalah. Saya pengen mati husnul khotimah aja. Pengen hisab lulus saja. Gak pengen yang macam-macam saya.
Habis ini ke makam Kudus. Kita kumpulkan masyarakat. Ini sing ketutut cor iku makam sapa? Mbahmu, ayo tetelono. Biar dibongkar. Kenapa dibongkar? Enggak dolem, enggak salah. Karena cor itu menutupi makam mbahnya. Kalau yang ingin membela makam mbahnya, ini malah dipersalahkan. Ini hukum apa? Setelah itu beres, yang dicungkup itu makam kiai pribumi yang kena korban cor cungkup berapa orang? Tinggal nyari dulu makam bapak sana ini loh. Dulu makam bapak saya ini loh. Yang khusus kenceng makam bapakmu itu aja. Ayo dibedeli. Sampean nggak menyalahi hukum. Yang nyalahi itu yang ngecor. Kalau rumah saya dicor orang, lalu saya membongkar cor yang saya malah salah. Ini terus negara apa, Mas? Kami nggak bicara kepentingan, kami nggak bicara kelompok, rakyat menuntut kebenaran. Dan kalau penguasa atau siapapun main-main dengan kebenaran, lama-lama masyarakat marah, rakyat marah, nggak percaya, sulit dikendalikan. Dia salahnya yang nggak jujur itu tadi. Lalu habis itu makam Winongan harus beres. Nggak tahu Pasuruan apa mana Winongan. Kalaupun ada orang Cina dulu minta izin dimakamkan di situ, ya sudah, izinnya izin pemakaman, bukan bangun cungkup. Kalaupun katanya ada Habib Soleh atau siapa, dulu diizinkan dimakamkan di situ, bareng makamnya kiai, maka izinnya sekedar dikubur di situ, bukan dibangun megah lebar sampai menutup makam kiai yang lain. Nah ini kalau mereka yang makam kiainya, makam mbahnya kena korban penutupan cor, lalu mereka bongkar cor yang menutup makam mbahnya, terus mereka dihukum, aneh. Ya nopo kalau kita rame-rame besok lusa ke Taman Makam Pahlawan, nggawa semen, nggawa koral, nggawa pasir, nggawa cungkup makam Habib Lutfi niku. Terus ya nopo tahu-tahu makam pahlawan dicor ngedalan. Kalau TNI Polri membongkar cor-coran itu, bener napa salah? Bener napa salah? Bener. Kalau sampean dihukum terus piye? Lah rakyat ini menuntut ngeten iki. Ngoten. Kita berdoa semoga aparat kita enggak mangsah disogok, enggak takut diintimidasi. Kalaupun atasan bilang, "Hei Polres, hei jaksa, kau harus melakukan ini." Ternyata itu batil, ternyata itu zalim, lebih takutlah kamu kepada Allah daripada ancaman jenderal yang di atasmu itu. Niki masyarakat niki mirip-mirip kula ngeten niki. Kita Pancasilais Pol, ini saksinya.